Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dolop. Ya guys, masih menggunakan wifi gratis dari cafe coffee shop, salah satu bilangan protokol Pasaman Barat. Ya hari ini kita nggak spesial lah, cuma bincang-bincang aja sama wartawan pinggiran. Ya saya bilang lah wartawan pinggiran nggak profesional kali menurut saya ya. Nih ada wacana, ada berita tentang dugaan Basnas ya, itu udah ke sampai ke Padang sana kabarnya. Dulu di sini, sekarang ke Padang ini jadi bahan pertanyaan baik saya sebagai dolop lovers gitu ya. Jadi timbullah rasa penasaran saya itu. Ini ada apa ini? Nah, tahu-tahu ada berita salah satu koran pejabat diperiksa gitu. Lalu ada ibu emak-emak diperiksa. Nah, pada jabatannya ada lah gitu ya, tapi sebagai ibu-ibu juga disebutkan gitu. Dan 13 pejabat diperiksa gitu. Sebelum berita di koran ada juga. Ini kalau dunia jurnalis ini sampai kesininya saya masih awam ya. Makanya saya tanya-tanya aja dulu sama wartawan pinggiran. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi wartawan yang profesional lagi. Ini kita tanya dulu sama Bang Ruli. Bang, Ya. ini jumpa wartawan abang atau wartawan pinggiran Ya, gimana? wartawan pinggiran. Wartawan pinggiran. Menurut kacamata jurnalistik abang ini tentang pemberitaan Basnas, tentang ada yang diperiksa Ya. gitu. Menurut abang gimana sih ini? Ya sebetulnya kalau ada kasus seperti ini, ada pengaduan atau apa itu kan secara prinsip itu hal biasa sebetulnya. Tidak ada yang terlalu digembar-gembor harusnya. Gitu. Iya. Artinya ya kita melapor, polisi memeriksa, ada pemanggilan. Pemanggilan ini kan nggak selalu kita kan ya kalau di pinggiran ini kan itu repotnya. Orang pinggiran selalu ya kayak saya ini. Orang masuk kantor polisi itu pasti bermasalah. Padahal sekarang ada orang vaksin. Iya, Tidak ada masalah. tidak ada masalah Artinya tuh itu Bang ya. bukan sesuatu hal yang tabu. Artinya Ya. kalau memang itu diyakini tidak bersalah, ya sudah. Ya. Kenapa harus dibantah begini begitu? Ya. Itu kan menjadi mengkisruhkan gitu, Kisruhkan membingungkan ya. masyarakat. Iya, iya. Ya, artinya ini kita kan semua termasuk wartawan, termasuk pejabat, termasuk ya siapapun lah. Ada kewajiban moral kita harus menjaga kondisivitas masyarakat itu sendiri. Nah sekarang saya melihat itu sudah mengarahnya kemana-mana gitu. Artinya tadi saya mendengar masih ada juga ini ada semacam jumpa pers. Ya, klarifikasi ada surat Ya. undang untuk wartawan. Ya saya baca itu. Klarifikasi itu. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu, ini kan materi sudah di penyidik, ya kan? Ya, di pihak Nah, penegak di pihak hukum ya. penegak hukum. Artinya kita harus memberi ruang lah harusnya. Ya. Jangan kita mengepung seolah-olah mengepung penyidik, kita menggiring opini-opini yang pertanggungjawabannya itu juga belum jelas gitu. Ya. Mana yang benar? Karena inilah makanya kasus ini mungkin dilaporkan gitu. Ya kan? Supaya nilai kebenarannya ada gitu kan. Nah, apa nih? Ada legitimasi lah gitu kan. Ada legitimasi dari masyarakat ini menjudge seseorang itu salah atau tidak. Ya kan? Itu makanya dibentuk namanya yudikatif gitu. Cuman saya melihat ini sekarang malah konsumsinya ke politik gitu. Ya, arahnya ke politik. Ya. Benar. Jadi saya rasa ini mungkin presiden buruk lah ya, menurut saya cara-cara seperti ini gitu. Ya, kalau memang di awal sudah saya dengar kan sudah ada pemeriksaan juga di pihak penyidik yang lebih di bawah gitu kan. Kenapa tidak diklarifikasi waktu itu? Ya, sebelum ini menjadi isu-isu masih yang di besar sini lagi. waktu itu penyidikannya ya. Terlambat kata saya. Terlambat dan akhirnya membingungkan gitu. Membingungkan masyarakat. Nah ini ya, saya rasa tanggung jawab moral kita lah untuk meluruskan lagi. Nah itu tidak bisa para pihak gitu. Nah, kita sudah serahkan ke penyidik, ya berarti penyidik lah akan mengklirkan. Jangan sampai nanti ketika ini tidak terbukti, ya kan? Ya. Karena sudah dikepung, penyidik merasa dia
tidak berani lagi menerbitkan penghentian penyidikan. Padahal ini memang tidak terbukti umpama. Ya, umpamanya tidak Ya, terbukti atau ada. ini bisa terbukti, Ya, ya kan? Jangan kita menuduh dulu, karena azas hukum kita kan praduga tak bersalah, ya, ya kan? Jangan kita menjudgment orang seperti itu dulu. Gitu. Jadi Ya. kita ya ikuti saja nih ada pelaporan, ada begini-begini. Saya lihat pemberitanya juga seperti itu ya saya. ya, lihat. Nah, cuman nggak tahulah kenapa apa ya semacam ada kegaduhan saya lihat. ya, kegaduhan. Nah, kalau Panik gitu ya, nampaknya. ada kepanikan. Ya. Kalau menurut saya kalau sepanjang kita tidak salah, ya sudah. Oke, biasa aja lah. Kenapa Ya. takut? Santai Ya. aja gitu kan. Ya, ya. Nah, ini orang akan melihat ini secara jurnalistik. Ya kan? Efek apapun nanti ini orang akan melihat ada kegaduhan, ada kepanikan gitu. Ya. Dan ini menurut saya ya ini saya bukan berpihak kemana-mana ya. Saya rasa yang bersangkutan sudah dijebak juga gitu. Nggak tahu saya dengan kepentingan apa, entah begini, entah begitu gitu. Namanya politik gitu. Iya, iya. Nah, sehingga kepanikan ini itu yang akan muncul. Ya kan, orang akan menilai lagi, oh kenapa nih? Kok si Dolop ini takut? Iya, orang bisa tanya Iya. jadinya ya. Nah, kenapa harus sampai sebegitunya? Ya kan? Biasa Sampai aja lah bikin Dolop itu undangan ya, segala ya. macam. Saya tadi pas dikirimin kawan undangan saya ini kaget saya. Kok undangan dari pemerintah kabupaten lah itu Ya, karena ada sama kop instansi yang kopnya ada gitu instansi ya. gitu. Nah, diundang untuk menjelaskan kasus yang sebenarnya kasus ini termasuk lembaga itu Basnas itu sendiri. Iya. Ya kan itu di luar struktur. Nah, ini yang saya bingung. Nah, artinya tadi siapakah orang yang menjelaskan ini? Apakah sebagai pimpinan daerah atau sebagai orang yang dilaporkan atau sebagai orang yang mana? Iya. Ini yang membingungkan itu. Kalau klarifikasi biasanya dari lembaganya itu langsung. Nah, harusnya Karena kan menyangkut yang menurut hemat saya tuduhkan tadi itu itu ya. harusnya pihak Basnasnya lah yang membantah. Ya kan? Karena saya pernah baca waktu itu undang-undang Basnas itu. Kalau memang ada kesalahan di administrasi, itu berhak kok ketua Basnas itu meminta audit publik. Ya, audit. Ya, audit. Ya, saya Jadi pernah. yang bisa ditemukan dari situ apakah benar ada penyelewengan dana itu. Hasil audit harusnya. Nah, ini Iya, iya. sudah belum? Kalau audit Ya kan? internal ya. Ya, karena Basnas ini dia lembaga yang punya struktur sampai ke pusat. Dia punya undang-undang khusus. Jadi kalau menanganinya pun harus lex spesialis. Lex spesialis ini kita lihatlah. Kalau memang siapa yang salah, pasti di undang-undang itu diatur juga sanksinya seperti apa, apakah ya nanti sampai ke penyidik apa segala macam kalau melibatkan pengurus. Ya kan? Kalau melibatkan orang di luar itu, itulah mungkin ada pengaduan di kepolisian. Ya kan? Diuji lagi. Nah, sekarang saya lihat kepolisian pun masih kalau tahapannya masih penyelidikan itu. Belum ada legal standing kasus ini apakah perkara salah. itu entah ditaruh di mana, apa Ya, siapa belum. siapa Masih jauh ditetapkan, ini. atau Masih siapa yang boleh pulang duluan Iya. atau yang pulang Ini terakhir. saya sambil makan. Ya, sambil makan, Bang. Iya juga Jadi ya, gitu. saya bingung gitu. Jadi kemarin sampai satunya berita fotonya gambar mobil dinas gitu. Ini apa ya, kayak aduh, saya geli jadinya, Bang. Ya. Ini yang kita sayangkan gitu kan. Ya, artinya sama-sama tidak memakai prinsip kehati-hatian. Nah, inilah jadinya. Termasuk kalau sudah begini ya parkir mobil pun akan jadi masalah. Biasa itu. Biasa. Karena sudah masuk ranah politik. Biasa goreng-gorengan itu biasa. Iya. Nah, tinggal kita, mungkin ya saya nggak menunjuk siapa-siapa. Saya pribadi memilih tidak mau memberitakan apapun, mau apakah dibilang menyerang atau membela, karena saya tidak mau berada di kedua sisi itu. Karena ini sudah ada yang punya, namanya kepolisian. Ya, gitu. Jadi kita nggak perlu berposisi menyerang atau berposisi membela. Ya. Ya kan? Kita tidak sama-sama tidak tahu. Rule of law itu yang tertinggi. Nah, itu dia. Jadi kenapa kita tidak menunggu saja, ya kan? Bersabar ya, yang sudah
berita yang sudah terbit ya sudah. Udahlah ya. Atau nanti mau dibantah ya silakan. Silakan. Cuman jangan lupa apapun nanti akan menjadi bukti baru. Saya takutnya seperti itu. Verifikasi, Ya, verifikasi. nanti penyampaian karena hilaf di Mm-mm. penyidik kita nggak sampaikan, di publik kita sampaikan, atau sebaliknya. Iya. Di publik kita tidak menyampaikan, kepada polisi tidak, pada penyidik tidak. Iya. Ya kan? Sementara ini ruang publik, semuanya bisa diambil keterangan itu. Nah, ini lebih bahaya lagi. Apakah bisa? Ya, saudara dulu saya tanya, dalam hal yang sama menjawab persis sama. Oh, enggak mungkin. Nah, Tidak mungkin itu, Bang. inilah yang saya bilang kekonyolan. Hari Siapapun ini saya lah- bilang siapapun lah misalnya penggagas, begini, besok mungkin begitu. Iya, Walaupun arahnya sama, tapi pasti berbeda. beda itu Pasti kalimat berbeda. gimana ya. Nah, itu yang saya takut. Sementara bahasa hukum itu sangat fleksibel. Ya, fleksibel betul. Nah, salah-salah ngomong, nah jangan sampai keterangan kita yang maksudnya mungkin meluruskan, justru akan menambah kekisruhan baru. Nah, ini mungkin yang saya sesalkan di situ. Itu yang saya sangat sesalkan. Kenapa mungkin tadi beberapa kawan juga bercerita ke saya tidak mau hadir, ya kan? Alasannya saya kira sama. Ya sama. Mereka tidak mau berada di Masuk. pihak yang menyerang Ya. atau pihak yang membela, karena ya kalau dibilang tidak ada kepentingan, kita punya kepentingan semua. Ya. Ya. Wartawan ini kepentingannya news, News berita. ya kan? Nah, tinggal Dibaca lagi, orang berita atau nah, tidak kenapa dibaca orang. dibilang jurnalistik ini dunia abu-abu. Betul, saya mengakui jurnalistik ini dunia abu-abu. Tinggal kita, nurani kita itu mau menghitamkan diri atau memutihkan diri. Itu pilihannya. Artinya apa? Untuk kepentingan ruang publik tadi. Apakah pemberitaan ini penting, ada manfaatnya untuk ruang publik, atau hanya untuk menguntungkan segelintir orang gitu? Untuk apa? Bahan konsumsi politik lagi. Nah, itu. Ya memang kita tidak terlepas dari politik gitu. Cuman kan paling tidak sebelum melangkah bagaimanapun jabatan bupati itu adalah jabatan politik. Tidak bisa kita memakai, ya kan, menafikan nilai-nilai politis itu tadi. Karena setiap perbuatan pejabat politik itu pasti akan terkait dengan politik itu sendiri. Dengan situasi geopolitiknya seperti apa, geososialnya seperti apa, ini kan harus kita pertimbangkan. Makanya saya kaget kenapa bisa ada acara seperti itu. Siap. Ya. Yang sementara ini dalam Kebutuhan mendesaknya saya lihat belum ada. Karena belum ada, dan yang nggak paling banyak. saya ya cuma satu khawatirkan koran itu ada. dua link apa ya, belum nasional. Nah, nggak saya kan seperti tidak itu. membaca laporan polisinya seperti apa. Apakah yang dilaporkan itu Bupati Pasaman Barat ya? Nanti marah pula Bupati Iya, sebelah. barat. Ya, Pasaman Barat, atau yang dilaporkan individunya. Ini berbeda. Ya kan? Kalau yang dilaporkan individunya, jangan pakai fasilitas negara. Ya, Rumah dinas, mau apa? Ya kan? Termasuk pemanggilan yang dalam cerita itu. ya. Kenapa pakai plat merah? Kalau yang dipanggil itu individu gitu. Akhirnya blunder sendiri kan. Kenapa itu dilarang? Jangan pakai fasilitas negara. Maksudnya ini pemerintah itu. Nanti konyol sendiri. Ini sekarang konyol sendiri. Teledor ya. Iya. Iya. Nah, saya takut. Jangan-jangan nanti saya lihat itu dinas. Ada institusi yang mengundang. Nah, Ya. apapun acara namanya, ya saya memahami lah pemerintahan itu. Setiap keputusan yang terbit konsekuensinya pendanaan. Ya. Ya kan? Ya, Nah, benar. apakah pendanaan ini tepat Ya. untuk masalah yang Klarifikasi loh. ya Ini klarifikasi atas nama siapa? siapa pengguna anggaran? Nah, apakah jabatannya mengklarifikasi atau individunya? Yes. Walaupun dibilang Yes. mungkin melekat, Ya. tapi tetap ada perbedaan ketika dalam persoalan itu tentang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas negara. Ini. Makanya saya Jadi sulit mengapresiasi juga ya, juga kawan-kawan yang sudah hadir. Nah, memang tugas kita itulah buka yang sebenarnya, supaya ada perimbangan, kan gitu. Ya. Betul juga. Yang memberitakan juga tidak salah, Ya, karena betul. kita kontrol. Ya, sebagai Ya kan? kontrol Yang sosial. tidak hadir pun, yang memilih tidak ikut-ikut, tidak salah. Tidak salah juga, Bang ya. Ya kan? Jadi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Semuanya benar ini. Benar ya. Gitu. Nah, jadi jangan sampai ya kan belakangan kita di ini gimana sering saya mendengar
jurnalis kita gini, profesi kita inilah sering dimanfaatkan. Ya, kemarin Dolop kenapa nggak beritakan itu? Dolop kenapa nggak beritakan ini? Iya, itu dia. Iya, saya kebebasan loh. Masing-masing kita sebetulnya bukan bebas kalau kata saya. Masing-masing kita punya pertimbangan tersendiri. Iya, iya. Termasuk strategi dari media kita sendiri. Iya. Kalau media kita itu memang tidak Punya strategi. tidak berstrategi kasus umpamanya Iya. kan, nah, ya sudah. Iya. Kenapa kita harus ikut gitu? Iya, iya, iya. Artinya apa? Misalnya setiap berita insan Tota pers Boga itu, gitu ya. Iya, insan pers itu punya ini sendiri, punya agenda setting sendiri. Iya, iya. Nah, apa nanti yang menyamakan ketika itu peristiwa? Ya. Semuanya akan nengok itu. Ya. Apa peristiwa hukumnya? Peristiwa hukum kalau ada pengaduan itu peristiwa hukum. Ada pemeriksaan itu peristiwa hukum. Ya kan? Pembelaan diri kapan? Menurut Pak Dolop kan saya dengar SIM. Ya. Peristiwa hukumnya di mana? Ketika di mana gitu? Iya. Mau dibela apa yang dituduhkan belum jauh, apa yang Itu dia. disangkakan belum tahu. Oh, untuk menjawab orang masyarakat apa itu banyak cara lain. Banyak. Harusnya mungkin sedikit himbauan. Udah tenang. Mungkin Basnasnya bilang ini masih ini. Iya. Ya kan? Atau pihak penyidiknya sendiri jangan dulu Ya kan? kan? Ini masih Silakan proses. beritakan tapi Kan biasa tolong gitu. sampaikan kalimat kami bahwa ini belum masuk ke istilahnya ini masih pemeriksaan biasa, Ya, biasa. pemanggilan Biasa. karena ada laporan. Nggak usah masyarakat. panik gitu ya. Tidak usah panik. Biasa kok. Lagian kalau pejabat diperiksa saya rasa di Indonesia ini juga bukan hal yang aneh. Iya, biasa aja. Misalnya inspektorat periksa apa, BPK Biasa. periksa biasa aja ya. Iya. Tahunan lagi ya. Iya. Diagendakan Nah. lagi. Laporan kekayaannya juga kan Tapi bentuk laporkan. dilaporkan juga. Oke, ya. siap. Laporan kekayaan. Jadi itu yang agak membingungkan masyarakat di sana. Saya sebagai masyarakat juga jadi bingung. Ya. Nah, artinya ini akhirnya terkesan ada percepatan di luar proses hukum itu sudah mendahului terlalu jauh. Betul. Pihak yang mungkin pro kontra, kalau saya boleh bilang istilah pro kontra itu, yang kontra ini sudah mungkin dianggap menyerang. Ya menyerang. Yang pro dianggap membela. Ya. Sementara konstruksinya sebenarnya semua mau meluruskan. Cuman karena ini sudah dalam proses hukum, ya, pelurusannya pun ada caranya. Yang paling pas itu justru nanti kalau memang ya penyidik saya ini ya berharap lah. Ketika ini memang tidak terbukti, cepat umumkan. Ya. Jadi masyarakat Pasaman Barat itu tidak kebingungan. Sebaliknya, kalau memang salah, cepat tetapkan. Jadi tidak ada lagi bola panas, blunder apa segala macam, tidak terjadi. Nampaknya Kalau sekarang semua bisa mengasumsikan apa saja. ya. Ya. Semua boleh berpendapat apa saja tanpa ada yang bisa menjelaskan ini ada apa sih sebenarnya. Apakah ini termasuk kesalahan administrasi atau memang ada niat jahat, perbuatan jahatnya? Atau perbuatan yang tidak bisa dipidana, bisa juga pelanggan tapi tidak ada sanksi pidana, bisa juga. Administrasi umpamanya. Ya. Contoh lengkapi atau duitnya kembalikan. Ya. Kan bisa aja. Audit internal Ya. kan. Nah, yang paling membingungkan lagi ini kan Basnas. Itu kan kalau saya lihat ya kita lihat mengamati lah. Itu kan PNS rata-rata. Pertanyaan saya sekarang, dalam hal ini siapa yang dirugikan? Apakah penerima zakat atau yang pemberi zakatnya? Oh, sumbernya ya. Ya pasti, pidana itu ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Ini menurut pandang saya ya maklum lah. Orang pinggiran ini kan nggak tahu semua ini. Ya. Harus ada, namanya kita melapor, ayam saya hilang Pak. Ya, punya siapa ayamnya? Itu. Kira-kira seperti itu. Oke guys, ini kayaknya nggak penting kali deh. Wawancara barusan ini nggak penting kali menurut saya. Jadi abaikan saja lah. Kalau ada kata-kata kalimat yang menyinggung atau apa ya menyebut atau apa, Ya mungkin maaf ya. Penutup
penutup dari saya ya, bincang-bincang santai ini. Ya. Artinya bisa diabaikan. Ini kan pendapat pribadi. Artinya saya bukan seorang ahli juga. Ya. Cuman saya selalu mungkin ya menyikapi ini dengan logika. Nah, logika hukumnya, logika politiknya, logika sosialnya pun. Jadi menurut saya sudahlah, ya kan? Kita percayakanlah proses ini ke lembaga penegak hukum. Betul. Ya kan? Kalau mau membela diri, ada kok caranya. Boleh kok. Ya kan? Tunjuk pengacara, jelaskan. Ya. Dan tidak perlu langsung. Ya, melalui pengacaranya melalui siapa, tunjuk kuasa ya, hukum menjelaskan biasa seperti itu. ini. Ya. Ya kan? Tidak perlu memakai embel-embel jabatan. Gitu. Malah dengan memakai embel-embel jabatan ini makin seksi. Ya. Nah, makin seksi. Ini akan mengarah kemana-mana. Kita belum dengar lagi nih DPRD nanti tanggapannya apa. Ya. Karena bupati yang ngomong. Ya. Eksekutif, legislatif apa? Yudikatif jelas mereka sedang menangani perkara ini. Nah, legislatif kita nggak tahu. Apalagi nih. Jangan sampai kekonyolan-kekonyolan kecil itu makin berpikir, ya kan, lembaga menggunakan kewenangannya. Ya, yang harusnya tidak perlu. Ujung-ujungnya yang rugi itu masyarakat. Oke. Terima kasih guys. Nah, itu. Ada lagi Bang mungkin? Udah cukup. Ya, ini nggak penting kali lah wawancara sama wartawan pinggiran. Tapi setelah tonton ini kita dapat mengambil hikmah lah mungkin ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan mencari rezeki, mendapatkan rezeki, menyalurkan rezeki. Jangan lupa bayar zakat gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.